Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita di pagi hari ini tetap diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga seperti hari biasanya kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah sistem operasi, di mana untuk materi hari ini kita masih membahas mengenai konsep proses pada sistem operasi. Dan untuk minggu ini, kita sudah memasuki minggu yang kelima. Untuk topik di pertemuan minggu yang kelima ini adalah mengenai konsep proses yang merupakan lanjutan di minggu yang lalu. Kemudian nanti kita tambahkan dengan operasi-operasi proses dan bagaimana pengertian proses dapat dilakukan pada sistem operasi. Untuk itu silakan masing-masing Anda mempersiapkan alat tulisnya untuk nanti mencatat tentang hal-hal yang perlu dipertanyakan dalam penjelasan yang saya berikan. Kita masuk ke pertama tentang beberapa operasi-operasi pada proses yang bisa dilakukan oleh sistem operasi sebagai bentuk pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer, baik sumber daya abstrak maupun sumber daya fisik pada sistem komputer, baik sumber daya abstrak maupun sumber daya fisik. Operasi pertama yang dapat dilakukan adalah mengenai penciptaan proses. Penciptaan proses dilakukan berkaitan dengan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh semua sistem operasi, di mana sebelumnya tidak ada sebuah proses, kemudian dilakukan sebuah proses, sehingga dari hasil penciptaan prosesnya adalah suatu bentuk nama file atau sebuah data yang nanti akan disimpan pada sistem register di sistem operasi. Nah, untuk mengetahui gambaran dari penciptaan proses ini dapat kita lihat di dalam penggambaran mengenai diagram status proses seperti yang kita sampaikan di minggu yang lalu, bahwasanya di situ ada sebuah new, kemudian ready, run, dan complete. Maka artinya kalau kita di sini menciptakan proses, berarti sebelumnya tidak ada proses yang dilakukan. Maka kita ciptakan, maka nanti dari hasil penciptaan proses ini akan menghasilkan satu bentuk penamaan atau identitas dari file tersebut. Misalnya nama file, data, 1.doc, dan yang lainnya. Nah, di dalam pencipta proses, sebagai contohnya, misalnya kita membuka aplikasi Microsoft Office Word, kemudian kita memilih menu file, kemudian kita pilih new, seperti gambaran di diagram satu proses, kemudian setelah new, maka akan terbuka suatu bentuk text editor, di mana kita sudah siap untuk melakukan suatu bentuk kegiatan yang nanti pada akhirnya akan memberikan satu bentuk tahapan-tahapan tertentu dari sebuah proses kita lakukan yang tadinya belum ada, maka nanti akan tercipta sebuah proses dan akan kita simpan setelah kita selesai melaksanakan kegiatan yang kita lakukan. Jadi pertama adalah penciptaan proses yang tadinya belum ada sebuah file, maka setelah kita menciptakan sebuah proses untuk kita bisa melakukan beberapa operasi-operasi yang berkaitan dengan proses, maka nanti akan menghasilkan suatu bentuk identitas seperti nama dari file tersebut yang sudah kita simpan di media penyimpanan, baik secara internal maupun eksternal dari penyimpanan yang kita lakukan. Yang kedua adalah penghancuran proses. Penghancuran proses kalau di sini bisa kita lihat ada dua hal, penghancuran tentang kegiatan yang kita lakukan pada saat kita tadi menciptakan sebuah proses, atau penghancuran di saat kita memberikan suatu bentuk nama file di mana nama file tersebut sudah tidak berguna lagi, maka kita bisa hancurkan. Penghancuran proses sama dengan kita menghilangkan atau menghapus dari sebuah proses yang kita lakukan. Nah, tentu hal ini akan sangat mudah sekali kita lakukan. Misalnya kita akan menghapus suatu bentuk kata atau kalimat atau bahkan proses di saat sedang berjalan itu sendiri. Misalnya kita sedang mengetik sebuah kalimat surat, kemudian kalimat surat itu kita rasanya ada yang salah, mau kita perbaiki, maka bisa kita hapus kata demi kata maupun seluruh kalimat yang kita inginkan. Atau misalnya pengembangan proses dapat dilakukan juga pada sebuah file, di mana file itu berkemungkinan sudah tidak kita pergunakan lagi, atau memang file yang sudah sangat lama, sehingga tersimpan dalam media penyimpanan, dan jika ini memang tidak berguna, tentu sebaiknya kita hancurkan dia, kita ganti dia, atau kita hapus, sehingga bisa digantikan dengan proses yang lain. Maka dalam sebuah kegiatan berkaitan dengan sebuah sistem operasi, untuk proses-proses yang dilakukan,
Pengajuan proses dianggap sangat penting dikarenakan beberapa file, beberapa data yang tidak kita perlukan lagi, maka itu perlu kita hapus untuk kita bisa digantikan dengan sebuah file, sebuah data yang lain. Maka ini perlu untuk dilakukan penghancuran, penghapusan, atau perintah delete dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sistem operasi. Yang ketiga, penundaan proses. Penundaan proses maksudnya adalah sebuah kegiatan yang sedang kita lakukan, tetapi kita ditunda terlebih dahulu, tidak kita melanjutkan. Hal ini dikarenakan ada kegiatan lain yang berkemungkinan punya prioritas yang lebih tinggi. Nah, gambaran dari penundaan proses ini di dalam diagram status proses yang kita jelaskan kemarin bahwasanya di dalam diagram itu ada satu kegiatan yang disebut dengan proses waiting atau blocking. Jadi, sebuah proses akan ditunda atau menunggu sementara dikarenakan ada kegiatan lain yang dilakukan oleh proses sistem operasi untuk sebuah kegiatan yang dilakukan oleh suatu bentuk device. Artinya ada input output device yang sedang dipergunakan sehingga proses yang kita lakukan harus ditunda terlebih dahulu. Atau ada kegiatan lain yang sifatnya lebih penting sehingga proses yang kita lakukan harus diberhentikan sementara. Nah, setelah kegiatan yang lain selesai, maka kita bisa melanjutkan kembali kegiatan atau penundaan proses yang sedang kita lakukan tadi. Beberapa kegiatan, jika kita menggunakan satu bentuk aplikasi sistem tertentu, sering kita melakukan satu bentuk penundaan proses. Misalnya dengan cara melakukan untuk simpan sementara, ya simpan sementara, tapi kita tidak keluar dari aplikasi tersebut. Jadi kita hanya menekan save saja, kita simpan sementara, dan nanti setelah kita selesai melaksanakan kegiatan yang lain, kita bisa kembali melanjutkan kegiatan yang kita lakukan karena tadi adanya penundaan dikarenakan ada kegiatan lain yang sedang kita lakukan. Kemudian yang keempat, tentu setelah tadi penundaan akan dilanjutkan dengan kembali proses yang kita lakukan tadi. Nah, untuk nomor 3 dan 4 ini tentu punya keterkaitan bagaimana sebuah proses yang kita lakukan penundaan tadi akan dilanjutkan kembali untuk prosesnya tentunya setelah kegiatan yang kita lakukan sudah selesai atau CPU sudah selesai melaksanakan I/O device-nya sehingga kita bisa run kembali, bisa melanjutkan kembali tentang kegiatan yang kita lakukan. Kemudian yang poin kelima adalah operasi-operasi pada proses mengenai pengubahan prioritas proses. Maksud di sini adalah adanya beberapa kegiatan yang mungkin dianggap penting, maka kita perlu melakukan satu bentuk prioritas. Nah, pengubahan di sini bisa menjadi pengertian bahwasanya bisa saja kita merubah nama file yang tadi misalnya nama filenya data 1 kita rubah menjadi data 2 karena memang dikaitkan data 1 sudah tidak kita pergunakan lagi sehingga kita menggunakan data 2. Sehingga kita tuliskanlah menjadi pengubahan dengan nama data 2. Misalnya dengan menggunakan perintah rename untuk mengubah nama file itu sendiri. Atau bisa juga pengubahan yang kita lakukan berkaitan dengan isi dari data tersebut. Jadi bisa saja berubah isinya atau juga bisa saja berubah nama file atau nama data dari yang kita pergunakan. Atau dalam kasus yang lain bahwasanya pengubahan prioritas proses juga bisa dikatakan bahwasanya dalam sistem multi-programming atau multi-processing, sebuah sistem operasi bisa melakukan kegiatan lebih dari satu proses yang dilakukan. Namun pada saat kita memilih proses tersebut harus ada prioritas. Misalnya kita membuka aplikasi Office, aplikasi Excel, dan aplikasi PowerPoint. Di saat kita menggunakan aplikasi Office, misalnya kita sedang melakukan satu bentuk pengetikan sebuah kalimat, kemudian kita ingin memasukkan sebuah gambar, kita tentu harus buka ke presentasi PowerPoint-nya. Jadi artinya pengubahan proses juga bisa dilakukan dengan cara membuka aplikasi yang sedang kita kerjakan, kemudian berpindah ke aplikasi yang lain. Artinya ada hal-hal yang lebih penting di aplikasi yang lain yang berhubungan dengan aplikasi yang sedang kita lakukan kegiatan tersebut. Sehingga kita bisa mengubah atau mengganti ya dari satu kegiatan ke bentuk kegiatan yang lain dikarenakan ada hal yang sangat penting untuk kita bisa ambil ataupun kita bisa hapus ataupun bisa kita download kembali tentang kegiatan yang kita lakukan. Tentu hal ini berkaitan dengan proses antara satu dengan yang lain masih punya keterhubungan. Sehingga pada saat kita menggunakan pengubahan tadi, tentu kita ubah kembali, tentu akan kita lanjutkan kembali ke proses yang sedang kita lakukan tadi. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan berkaitan dengan pengubahan prioritas proses tadi,
berkaitan dengan isi dari proses tersebut, berkaitan dengan nama file atau identitas, atau juga berkaitan dengan aplikasi yang sedang kita pergunakan. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan operasi, bagaimana kita menggunakan sebuah proses yang berkaitan dengan pengubahan prioritas proses pada sistem operasi. Yang keenam, memblok proses. Ya. Memblok proses dilakukan dikarenakan ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang masih dilakukan oleh prosesor atau proses sedang berlangsung dengan I/O device yang lain. Maka untuk memperlancar kegiatan tersebut memang perlu beberapa hal kita lakukan, diantaranya adalah dengan memblok proses yang sedang berlangsung. Artinya menghentikan sementara kegiatan yang sedang kita lakukan dikarenakan adanya tadi bisa jadi seperti prioritas proses yang lain, sehingga proses tersebut bisa terlaksana dengan baik. Maka ada beberapa proses lain yang harus kita berhentikan secara sementara. Misalnya kalau kita sedang mendownload beberapa kegiatan, maka untuk supaya lebih cepat download yang kita lakukan, ada proses lain yang harus kita berhentikan sementara. Ya, memblok proses bukan berarti tidak bisa dilanjutkan, tapi hanya berhenti sementara dikarenakan kita memberikan kesempatan kepada proses lain untuk bisa memperlancar kegiatannya. Setelah itu baru kita bisa melanjutkan kembali. Jadi memblok adalah sama juga dengan memberhentikan secara sementara proses kita lakukan, dan itu juga bisa dilanjutkan dengan kegiatan yang lain. Kemudian membangunkan proses. Nah, kalau tadi kita di pertama adalah tentang penciptaan sebuah proses, maka yang ketujuh adalah membangunkan. Tadi kata penciptaan yang berkaitan dengan meng-create sebuah proses, maka membangun sama dengan memanggil atau menggunakan proses tersebut, yaitu dengan menggunakan perintah load. Ya, artinya kalau tadi menciptakan proses belum ada menjadi ada, maka membangun proses berarti memanggil kembali sebuah file, sebuah proses yang sudah dilaksanakan kegiatan sebelumnya. Jadi artinya membangunkan proses adalah mengambil kembali sebuah proses yang sudah dilakukan sebelumnya untuk bisa kita pergunakan kembali. Maka perintahnya misalnya menggunakan sebuah perintah load, ya, memanggil sebuah data yang sudah kita simpan di dalam media penyimpanan sebelumnya untuk bisa kita pergunakan kembali data tersebut sesuai dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, ini sama dengan membangunkan sebuah proses. Kenapa kita perlu membangunkan sebuah proses? Tentu hal ini berkaitan dengan proses yang kita lakukan dan kita ingin kembali menjalankan kegiatan dari proses yang sudah kita simpan sebelumnya, maka untuk itu perlu kita bangunkan kembali proses tersebut. Apakah mau kita tambahkan kegiatan prosesnya ataupun mau kita melakukan satu bentuk koreksi ataupun kita ingin membuka kembali beberapa kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, inilah yang berkaitan dengan membangunkan proses di dalam operasi pada sistem operasi yang berkaitan dengan proses-proses yang dilakukannya. Kemudian yang kedelapan, menjadwal proses. Nah, tentang menjadwal proses nanti kita akan masuk ke topik pertemuan tersendiri, yaitu berkaitan dengan penjadwalan sebuah proses. Karena untuk kita menjadwal sebuah proses ini dilakukan dengan cara multiprocessing atau multiprogramming. Jadi beberapa proses yang akan kita lakukan perlu kita jadwal sedemikian rupa sehingga pada saat proses itu berlangsung tidak terjadi suatu bentuk benturan atau tabrakan sehingga masing-masing proses bisa berjalan sebagaimana biasanya. Maka untuk itu harus adanya jadwal di masing-masing proses yang kita lakukan sehingga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Karena kalau sebuah proses tidak bisa kita jadwalkan dengan baik, maka bisa saja dia saling berbenturan sehingga pada ujung-ujungnya bisa saja terjadi satu bentuk kegiatan tabrakan sehingga proses tidak bisa berjalan atau proses menjadi terhenti atau juga sering disebut dengan namanya deadlock sebuah proses atau proses yang berhenti. Atau lebih parahnya lagi, jika masing-masing proses tidak dijadwalkan dengan baik, maka juga bisa saja sebuah sistem komputer yang sedang memproses kegiatannya bisa terjadi satu bentuk hang atau proses tidak bisa melanjutkan dikarenakan banyaknya proses yang bekerja dan setiap proses tidak terjadwal dengan baik. Nah, nanti kita akan ada topik tersendiri mengenai penjadwalan proses ini. Intinya adalah kenapa proses perlu dijadwalkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing proses tersebut bisa berjalan dengan baik dan tujuan bisa tercapai. Sehingga proses yang dilakukan
mulai dari new, ready, running sampai ke complete, tidak ada kendala sama sekali. Kemudian yang kesembilan, memungkinkan sebuah proses untuk bisa berkomunikasi dengan proses yang lain. Nah, dalam hal ini adanya proses komunikasi sebuah proses ke proses yang lain. Contoh dalam hal ini misalnya kalau kita menggunakan aplikasi Microsoft Office, kemudian kita juga bisa menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Sehingga dari Excel bisa kita komunikasikan ke Office, dan dari Office bisa kita komunikasikan ke Excel. Jadi proses yang dilakukan di Excel juga bisa dilakukan di Office, dan proses yang dilakukan di Office juga memungkinkan untuk bisa juga dilakukan di dalam Excel. Maka dengan demikian memungkinkan untuk terjadinya proses berkomunikasi dengan proses yang lain. Atau lebih mudahnya kita gambarkan bahwasanya untuk poin ke-9 ini berkaitan dengan operasi proses yang memungkinkan berkomunikasi dengan proses lain adalah adanya pemanggilan kegiatan-kegiatan tertentu di proses yang lain yang sebelumnya juga dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang berbeda dari aplikasi yang sedang kita pergunakan. Namun dari aplikasi yang berbeda tersebut bisa kita jadikan dia menjadi satu kegiatan dengan cara memanggil kembali proses yang sudah ada di proses yang lain tersebut, sehingga kita bisa menggunakan dua proses di dalam satu kegiatan, sehingga ini disebutkan sebagai satu bentuk untuk kita bisa melakukan satu bentuk komunikasi atau hubungan antara satu proses dengan proses yang lainnya, sehingga dengan demikian terjadi satu bentuk komunikasi sebuah proses. Atau misalnya kalau kita sedang dalam menggunakan kegiatan proses, misalnya adanya bentuk notifikasi atau notif atau bentuk pemberitahuan dari kegiatan yang kita lakukan, maka itu contoh dari satu bentuk komunikasi bahwasanya kita sedang melaksanakan kegiatan tersebut yang sedang berlangsung. Nah, inilah beberapa operasi-operasi pada proses yang dilakukan oleh sebuah sistem operasi berkaitan dengan sumber daya yang ada di sistem komputer, baik sumber daya fisik ataupun nanti sumber daya abstrak. Terkhusus untuk beberapa sumber daya yang berkaitan dengan sumber daya abstrak. Tadi ada penciptaan atau mengcreate, penghancuran atau delete, penundaan atau waiting, pelanjut kembali atau continue atau next, kemudian pengubahan prioritas proses bisa menggunakan tadi perintah rename, memblok atau memberhentikan sementara, membangunkan atau load proses, dan ada penjadwalan proses atau nanti ada tentang jadwal proses tersendiri, dan adanya memungkinkan untuk proses bisa berkomunikasi dengan proses yang lainnya. Nanti silakan masing-masing Anda cari di referensi yang lain dengan beberapa contoh-contoh yang bisa menggambarkan mengenai seperti apa itu penciptaan, penghancuran, sampai nanti proses berkomunikasi dengan proses yang lain. Silakan nanti dicari referensi yang lain atau literatur yang lain untuk menambah wawasan Anda berkaitan dengan beberapa operasi-operasi yang bisa dilakukan pada proses di dalam sistem operasi oleh sistem operasi itu sendiri. Kita lanjutkan. Nah, masuk kita kepada penghentian proses. Kalau tadi kita menjelaskan tentang beberapa operasi-operasi yang bisa dilakukan pada proses, nah sekarang kita masuk kepada penghentian proses. Kenapa perlu ada penghentian proses? Ini bisa kita lihat dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Suatu proses berhenti jika telah menyelesaikan pernyataan terakhir, dan ini adalah suatu proses yang sifatnya ideal, karena di dalam diagram sistem kita lihat bahwasanya ada new, ada ready, ada running, ada complete. Maka artinya proses akan berhenti secara otomatis jika sudah selesai melaksanakan kegiatannya atau pernyataan terakhirnya. Nah, biasanya di sini kalau kita sedang menggunakan aplikasi tertentu, tentu kegiatan kita akan kita simpan, kemudian kita close atau kita exit dari aplikasi tersebut. Jadi ini juga yang termasuk dalam penghentian proses dikarenakan kegiatan yang kita lakukan sudah dianggap selesai, dan kemudian tentunya meminta pada sistem operasi untuk menghapusnya dengan cara tadi misalnya dengan close, atau juga menggunakan perintah exit, memanggil sistem exit untuk keluar, exit system call. Dan ini biasanya kita lakukan kalau kita sudah selesai tentang kegiatan kita menggunakan aplikasi tertentu, kita save, kita close, dan kita exit dari sistem tersebut, jadi kita keluar dari kegiatan yang sedang kita lakukan. Nah, ini adalah contoh bentuk penghentian proses yang memang di mana proses tersebut sudah selesai melaksanakan kegiatannya. Namun, ya, ada juga beberapa penghentian proses akan menjadi sangat kompleks,
jika ternyata proses yang akan dihentikan tersebut membuat proses lain yang juga bisa menyebabkan terjadinya penghentian proses. Maksud di sini adalah jika kita sedang melakukan suatu bentuk kegiatan atau proses yang sedang kita berjalan dan tiba-tiba saja proses tersebut menjadi sangat banyak, kompleks, maknanya adalah banyak, dikarenakan setiap proses ya ini akan membentuk atau membuat proses-proses yang lain. Artinya akan terjadi suatu kegiatan multi processing atau multi programming, sehingga hal ini harus kita berhentikan dikarenakan untuk memaksimalkan setiap proses yang sedang berjalan. Nah, untuk itu juga ada beberapa alasan yang menyebabkan suatu proses harus dihentikan. Ya, ini tentu bertujuan bahwasanya supaya masing-masing proses bisa berjalan dengan baik, dan jika dia terlalu banyak proses yang kita lakukan, maka juga ada salah satunya yang harus kita berhentikan, atau bisa saja proses tersebut diberhentikan dikarenakan beberapa alasan yang memang harus diberhentikan. Nah, untuk itu ada beberapa alasan yang menyebabkan suatu proses harus diberhentikan atau dihentikan dikarenakan ya, diantaranya ya. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi bahwasanya idealnya proses tersebut berhenti secara normal karena memang kegiatan yang dilakukan sudah selesai. Namun juga ada beberapa proses yang menjadi sangat kompleks yang jika ternyata proses tersebut membuat proses-proses yang lain yang menyebabkan juga terjadinya penghentian sebuah proses. Namun juga kita lihat bahwasanya ada beberapa alasan yang menyebabkan suatu proses tersebut harus dihentikan. Nah, inilah beberapa hal yang menyebabkan kenapa proses harus diberhentikan. Pertama, bahwasanya proses memang sudah selesai mengerjakan tugasnya atau berhenti secara normal. Nah, inilah yang kita inginkan di setiap kita melaksanakan sebuah proses kegiatan tertentu memang sudah selesai. Artinya tujuannya sudah tercapai sehingga dia berhenti secara normal. Ini tadi yang kita jelaskan dia berhenti secara normal, kita pilih exit system call. Kita simpan, kita save, kemudian kita tutup dan kita keluar. Kita panggil sistem exit sehingga kita dianggap sudah selesai mengerjakan proses tersebut sehingga dia bisa berhenti secara normal. Contohnya misalnya ya kita sedang membuka aplikasi Facebook, kemudian kita membuat sebuah surat itu sudah kita cetak, sudah selesai dan sudah kita simpan dan sudah kita berikan sebuah nama file dan kita ingin mengerjakan ke aplikasi yang lain, maka kita tutup aplikasi Office tersebut dan kita keluar dari sistem aplikasinya, maka itu sudah dianggap kegiatan yang kita lakukan sudah dianggap selesai. Itu contoh dari penghentian proses di mana proses memang sudah selesai mengerjakan tugasnya dan berhenti secara normal. Ini yang kita inginkan di setiap kita melakukan satu bentuk kegiatan yang berkaitan dengan sebuah proses. Yang kedua, proses berjalan melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh pemroses. Nah, ini juga harus diberhentikan. Dan biasanya proses yang sudah melebihi batas waktu ini akan berhenti secara otomatis. Misalnya kita sedang mendownload sebuah data, bisa saja data tersebut terlalu besar kapasitasnya atau mungkin juga terlalu lambat waktu yang diberikan, maka jika waktunya sudah habis dan ternyata download yang kita lakukan belum selesai, maka otomatis proses akan diberhentikan dan juga mungkin nanti bisa diulang melalui proses yang di awal lagi. Nah, ini biasanya kita kalau sedang mendownload sebuah apakah musik, apakah sebuah film, apakah sebuah data, jika memang waktu yang diberikan di saat kita mendownload data tersebut dan itu sudah tidak mencukupi lagi, maka otomatis biasanya proses ini akan diberhentikan. Nah, ini contoh bagaimana alasan kenapa proses tersebut harus diberhentikan. Yang pertama tadi memang sudah selesai, yang kedua melebihi batas waktu yang ditentukan, sehingga proses akan berhenti secara otomatis. Kemudian untuk yang poin ketiga, keempat, 5, 6, dan 7, di mana poin ketiga memori tidak tersedia, kemudian poin keempat terjadi kesalahan karena pelanggaran proteksi, kemudian kelima terjadi kegagalan I/O device, dan keenam terjadi kesalahan penggunaan data, ketujuh prosedurnya berakhir. Maka nanti poin ketiga, 4, 5, 6, dan 7 ini silakan Anda jadikan sebagai suatu bentuk tugas mandiri. Ya,
Silakan nanti poin 3 sampai dengan 7 ini Anda cari referensinya, Anda cari literaturnya, masing-masing diberikan penjelasan dan diberikan contoh mengenai alasan atau penyebab kenapa proses harus diberhentikan berkaitan dengan poin 3 sampai dengan 7. Nah, selanjutnya nanti itu sebagai tugas mandiri Anda untuk bisa memberikan penjelasan beberapa penyebab kenapa sebuah proses itu harus diberhentikan. Silakan nanti dicari referensi yang lain, kemudian tugasnya dikumpulkan nanti di dalam Google Classroom dan ikuti saja petunjuk yang sudah saya berikan di Google Classroom tersebut. Kemudian jangan lupa bahwasanya masing-masing tugas tadi ya diberikan penjelasan serta contoh-contohnya ya. Misalnya tadi memori tidak tersedia, berikan penjelasan kemudian contohnya seperti apa gitu. Jadi tugas mandirinya adalah memberikan penjelasan di masing-masing penghentian proses, kenapa alasan ini mesti diberhentikan dan setiap poin ini diberikan penjelasan beserta dengan contohnya. Nah, itu nanti sebagai tugas mandiri Anda, silakan nanti dikumpulkan di Google Classroom dan ikuti petunjuk yang ada, seperti apa bentuk format pengumpulannya, dan sampai kapan tugas tersebut harus Anda laksanakan dan kapan terakhir waktu untuk dikirimnya. Demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita untuk hari ini berkaitan dengan topik tentang sebuah manajemen proses yang berpola lanjut dari minggu yang lalu dan operasi-operasi yang berkaitan dengan kegiatan proses dan juga penghentian proses. Mudah-mudahan materi ini bisa menambah wawasan Anda mengenai operasi-operasi yang dilakukan oleh sistem operasi dan beberapa alasan-alasan kenapa sebuah proses itu harus diberhentikan. Dan nanti diharapkan masing-masing Anda bisa memberikan penjelasan ini berkaitan dengan topik yang sudah saya berikan dan nanti jangan lupa tentang tugas mandiri di mana Anda diminta untuk bisa memberikan penjelasan berkaitan juga dengan contoh yang diberikan tentang beberapa alasan kenapa sebuah proses harus diberhentikan. Terima kasih untuk perhatiannya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa Anda pahami. Nanti bisa Anda putar kembali slide video ini jika rasanya ada materi yang masih kurang Anda pahami, dan nanti Anda juga bisa berdiskusi secara online dengan menggunakan WhatsApp group yang ada di dalam sistem operasi ini. Demikian, dan tetap jaga kesehatan dan keselamatan Anda di masa pandemi ini, dan kita juga selalu berdoa semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan selalu kita diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga masih tetap bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Terima kasih untuk semua perhatiannya dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.